Pemberontakan di bawah naungan Andi Aziz ini terjadi di Makassar yang diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 1950. Kekacauan yang berlangsung di Makassar ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak NIT supaya segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sementara itu di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di masyarakat. Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, maka pada tanggal 5 April tahun 1950 pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Namun kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan yang bernama Pasukan Bebas di bawah komando Kapten Andi Aziz. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Jadi, latar belakang pemberontakan Andi Aziz adalah 1. Menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja. 2. Menentang campur tangan pasukan APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat terhadap konflik di Sulawesi Selatan. 3. Mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Pada tanggal 5 April tahun 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertempat di Makassar, dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan, Letkol Moko Ginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Aziz. Akhirnya, pria itu, Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Aziz dan ia digantikan oleh Putu Hena yang pro-Republik Indonesia. Pada tanggal 21 April tahun 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menanggulangi pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz. Pada tanggal 8 April tahun 1950 pemerintah memberikan perintah kepada Andi Aziz bahwa setiap 4 kali 24 jam ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Untuk pasukan yang terlibat dalam pemberontakan tersebut diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Pada waktu yang sama, dikirim pasukan yang dipimpin oleh Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan. Tanggal 15 April tahun 1950, Andi Aziz pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati, presiden dari negara NIT. Namun karena keterlambatannya untuk melapor, Andi Aziz akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan untuk pasukan TNI yang dipimpin oleh Mayor Worang terus melanjutkan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April tahun 1950, pasukan ini berhasil menguasai Makassar tanpa adanya perlawanan dari pihak pemberontak.